Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kok ada suara? Selamat hari Natal untuk kita semua. Apakah karena belum tanggal 25 atau gimana ya? Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia memikirkan bagaimana supaya dia bisa hidup bahagia. Dan setiap manusia berjuang untuk hidup bahagia. Betul atau benar? Atau ada yang tidak mau hidup bahagia? Ada yang mau hidupnya susah? Ada yang mau hidupnya menderita terus? Ada yang hidupnya mau tiap hari meratap, menangis dan lain sebagainya? Ada? Saya rasa kita tidak punya keinginan yang demikian. Saudara, hal apa yang paling membuat kita berbahagia di dalam hidup? Apakah ketika kita memiliki keluarga yang harmonis? Apakah ketika kita memiliki pekerjaan yang baik? Atau apakah kita menerima atau mendapatkan informasi yang begitu membuat kita bahagia yang sudah lama kita nanti-nantikan? Atau hal apa yang membuat kita berbahagia di dalam hidup ini? Saudaraku, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan terbesar di dalam dunia dan di dalam hidup setiap pribadi. Dan apakah itu sudah ada di dalam diri kita atau belum? Mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Alkitab berkata, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Saudaraku, kalau kita baca bagian ini, dikatakan pertama bahwa malaikat datang membawa berita kepada para gembala. Dan dikatakan, jangan takut. Saudara, kenapa malaikat mengatakan kepada para gembala bahwa jangan takut? Ini sangat jelas bahwa berita yang dibawa adalah berita yang mendatangkan pengharapan. Berita yang dapat menghilangkan ketakutan terbesar bagi semua orang yang ada di dalam dunia. Jadi ternyata berita yang disampaikan oleh malaikat adalah berita yang berasal dari surga, bukan karangan manusia. Kenapa kelahiran Kristus adalah berita yang paling mendatangkan kesukaan, kebahagiaan atau sesuatu yang tidak dapat dibandingkan? Karena apa? Karena datang dari surga. Bukan datang dari bumi, bukan datang dari manusia. Dan tidak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Karena itu dikatakan bahwa malaikat berkata kepada mereka, jangan takut. Karena hari ini dia datang memberitakan berita yang dapat melepaskan setiap manusia dari ketakutan yang terbesar. Karena berita yang dibawa adalah berita yang berisi pengharapan yang tidak dapat manusia terima dari dunia. Berita apa sebenarnya itu, saudara? Jelas bagian ini berbicara tentang berita tentang Kristus. Kenapa berita tentang Kristus adalah berita yang paling mendatangkan kebahagiaan, kesukaan? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih mendatangkan kesukaan, mendatangkan kebahagiaan?
Ada dua hal saudara saya bagikan malam hari ini, saya pastikan kita cepat pulang. Yang pertama saudaraku, berita tentang Yesus adalah berita tentang juru selamat. Kenapa berita tentang Kristus? Menunjukkan bahwa berita tentang datangnya juru selamat. Dan kenapa kita manusia membutuhkan juru selamat? Kenapa kita membutuhkan juru selamat, saudaraku? Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa banyak sekali keterangan tentang kenapa manusia membutuhkan juru selamat. Dan ini berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Dari Kejadian pasal 3, itu sudah dijelaskan dengan begitu rinci bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bahkan juga kita melihat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima semakin dibukakan bahwa ternyata manusia semakin hidup di dalam kejahatan. Ketika Allah melihat ke bumi, dikatakan bahwa manusia hidup di dalam kejahatan. Karena itulah muncul air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang hidup di dalam kebenaran dan tidak tercampur dengan kehidupan orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang malah menentang Tuhan. Dan selanjutnya saudara, mungkin kita bertanya, bukankah untuk menyelamatkan diri manusia bisa melakukan kebaikan? Bukankah untuk menyelamatkan diri manusia bisa memberi kepada sesama, manusia bisa beramal, melakukan hal-hal yang baik sehingga mereka masuk surga, bisa membuka pintu surga dan lain sebagainya? Mungkin manusia berpikir gitu ya. Atau mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa saya bisa masuk surga karena kekuatan saya. Saya bisa masuk surga karena saya hebat. Saya bisa masuk surga karena saya bisa melakukan segala sesuatu yang baik. Dan saya bisa menyenangkan Tuhan. Saya bisa menyenangkan manusia yang lain. Dan bukankah banyak sekali ajaran-ajaran keyakinan, ajaran-ajaran agama mengajarkan hal yang demikian, bahwa ketika manusia melakukan segala sesuatu mereka dapat mencapai surga, ya kan? Jadi seakan-akan berpikir bahwa surga dapat dicapai oleh kemampuan manusia, surga dapat dicapai oleh kekuatan manusia, surga dapat dicapai ketika seseorang melakukan sesuatu. Saudaraku, kita berkata di dalam Yesaya pasal 64 bahwa ternyata segala kesalahan manusia seperti kain kotor. Segala sesuatu yang manusia lakukan meskipun itu baik, itu pun adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara, Yesaya katakan seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud saudara adalah seperti kain yang digunakan oleh wanita-wanita sundal untuk membersihkan dirinya ketika dia bersundal. Saudara, bayangkan kesalehan manusia saja dipandang seperti itu. Jadi mau seberapa salehnya kita manusia, mau seberapa baiknya kita hidup, mau seberapa besarnya kita mengasihi manusia yang lain, Alkitab katakan Roma pasal 3 ayat 10 dan Roma pasal 3 ayat yang ke-23, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara lihat, inilah realita kehidupan kita manusia. Inilah realita kehidupan dunia yang sudah hancur. Inilah realita kehidupan dunia yang sudah rusak karena dosa, terputus dari Sang Pencipta yang harusnya menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dan segala perbuatan yang benar di hadapan Dia. Saudaraku, manusia itu dapat merancangkan banyak hal. Manusia dapat merancangkan segala sesuatu yang canggih. Apa yang canggih? Pesawat, jet, dan lain sebagainya. Benar ya? Manusia bisa merancangkan semuanya itu. Semua yang kita gunakan hari ini bisa dirancang oleh manusia. Tetapi satu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, melepaskan diri dari ikatan dosa.
menyelesaikan hutang dosa. Nggak bisa, saudara. Kita bisa melakukan banyak hal untuk bertahan hidup di dalam dunia, untuk mencukupkan segala sesuatu yang kita ingini, yang kita perlukan. Tetapi satu hal yang saya dan saudara yang tidak bisa kita lakukan, melepaskan diri dari dosa. Nggak bisa, saudara. Karena itu, kenapa kita membutuhkan juru selamat? Karena tidak ada sedikit pun kemampuan kita lepas dari dosa. Nggak ada. Sehingga, saudaraku, kalau kita sadar bahwa begini sebenarnya gambaran kita ketika kita ada di dalam dosa. Jadi sebenarnya kita nggak bisa melihat dengan jelas. Bahkan ketika kita ada di dalam dosa, kita dikuasai oleh kegelapan. Manusia nggak bisa melihat jalan yang benar. Malahan kalau kita mengatakan segala perbuatan manusia malah semakin jahat. Karena itulah hari ini kita mau belajar. Untuk itulah kita membutuhkan Yesus. Yesus yang adalah terang dunia. 2 Korintus 5 ayat 21 di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Alkitab sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa ternyata yang harus melunaskan hutang dosa adalah pribadi yang kudus, yang tidak tercemar oleh dosa, yang tidak terikat oleh dosa, yang tidak berdosa sedikit pun. Sehingga saudaraku, Matius pasal 1 ayat 21 katakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 katakan, saudara, ketika dia melihat Yesus pada keesokan harinya, dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, tidak ada satu pribadi manapun yang dapat menghapus dosa dunia, yang dapat menyelesaikan dosa saya dan saudara, kalau bukan anak domba Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Petrus menegaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ini agak kontroversial, saudara. Ada yang bilang, bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus? Bagaimana dengan orang yang punya kepercayaan yang lain? Bagaimana dengan orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Kristus? Apakah mereka diselamatkan? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena itulah saudaraku, berita ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Tidak ada berita yang lebih menggembirakan daripada hal ini. Karena apa? Sekali lagi, keselamatan saya dan saudara dan semua umat yang ada di dalam dunia ini tidak dapat dialami oleh satu orang manapun kalau tidak melalui Kristus yang adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia.
Karena itu kita perlu berpikir di dalam diri kita. Saudara, saya baru dengar waktu kami persiapan tadi malam, saya tiba-tiba lihat handphone gitu ya. Saya lihat ada satu senior saya yang dipanggil Tuhan. Seakan tiba-tiba usianya masih sangat masih sangat muda, produktif dalam melayani Tuhan. Saya lihat di beranda Facebooknya banyak orang yang memberikan ucapan duka karena memang dia masih semangat di dalam melayani Tuhan. Saudara, siapa yang tahu akhir hidup manusia? Mungkin saya masih kuat nih hari ini, tapi saya tidak tahu, mungkin keluar dari pintu ini saya lewat. Kan saya nggak mau kasih contoh ke saudara kan, nanti tersinggung. Saya kasih contoh saya aja, saya nggak takut mati sih. Jadi saudaraku, pikirkan sebelum hidup kita berakhir. Kalau hari ini hidup saya berakhir, kemana saya pergi? Apakah kita sudah memiliki jaminan akan keselamatan? Yesus datang memberikan kita jaminan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal dan kita pasti tidak akan binasa. Karena itulah berita tentang Kristus adalah berita yang paling mendatangkan kebahagiaan, sukacita, dan tidak ada yang dapat melebihi itu. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa berita tentang Kristus adalah berita yang paling mendatangkan sukacita harusnya bagi manusia? Dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, saudara, berita tentang Kristus atau berita tentang Yesus adalah berita tentang Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, kata Kristus di dalam bahasa Yunani, Kristos, atau sebenarnya sama dengan kita sering pakai kata Mesias atau Mesaya. Itu sebenarnya sama, hanya perbedaan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani sebenarnya. Artinya yang diurapi atau yang dipilih, berarti dia melakukan tugas yang khusus. Dan di sini pasti berbicara tentang misi penebusan, pasti berbicara tentang misi keselamatan, pasti berbicara tentang bagaimana setiap manusia di dalam dosa dibebaskan. Dan saudaraku, kata Kristus ini menunjuk, kata Mesias ini menunjuk kepada Yesus. Kalau saudara pelajari perjanjian lama, yang diurapi itu hanya 3 tugas. Yang pertama raja, imam, dan nabi. Mereka dipilih oleh Allah. Tetapi dalam perjanjian baru, semua ini sudah dikenakan kepada Kristus, sudah ada di dalam Kristus. Dia adalah raja, imam, dan nabi. Dan saudaraku, ternyata kata kurios yang berarti Tuhan atau Tuhan itu disandingkan dengan kalimat ini. Coba saudara perhatikan, dikatakan juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi ternyata dia yang datang sebagai raja, dia yang adalah Tuhan, dia juga yang berarti kurios ini adalah pemilik, penguasa yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Jadi ternyata penyelamat yang datang, dia juga adalah Tuhan yang memegang kedaulatan penuh, yang berkuasa penuh. Dia adalah raja. Jadi ketika kita berkata bahwa Yesus juru selamat, itu belum selesai, saudara. Banyak orang siap berkata bahwa Yesus juru selamat. Ya enggak? Saya sering katakan kalimat ini. Tapi belum tentu orang mau akui bahwa dia Tuhan dalam hidup.
Karena apa? Juru selamat itu lebih untuk kepentingan siapa? Kepentingan manusia, kepentingan kita. Tapi kalau berbicara tentang Dia Tuhan, maka ini berbicara tentang Dia adalah pusat satu-satunya penyembahan. Dia adalah pengendali satu-satunya kehidupan kita. Dia penguasa satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Banyak orang mau diselamatkan, tetapi belum tentu banyak orang mau dikendalikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Yesus yang datang menjadi manusia, Dia adalah Tuhan yang layak menerima segala ketundukan hidup saya dan saudara. Jadi ketika kita berkata Yesus itu Tuhan, bukan hanya dari mulut saja, tapi kita harus sadar langsung, ternyata Dia adalah penguasa yang harus menerima segala ketundukan hidup saya. Karena itu saya suka satu lagu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Jadi saudara, kalau benar saya dan saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup, maka kita harus bertanya di dalam diri, sudahkah Dia menjadi penguasa, pemimpin? Sudahkah Dia menjadi satu-satunya yang mengontrol hidup saya atau belum? Karena itu Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dua hal ini sangat penting, bahwa ternyata kita melihat di sini Dia adalah Raja dan Tuhan yang bukan hanya tinggal di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia Allah yang mau turun mencari manusia yang berdosa. Dia bukan hanya Allah yang membiarkan manusia berdosa tinggal di dalam kesesatan. Dia bukan Allah yang membiarkan manusia tinggal di dalam kegelapan. Dia bukan Allah yang membiarkan manusia ada di dalam keterikatan karena dosa. Karena itu Dia datang ke dalam dunia. Natal berbicara tentang Kristus. Natal berbicara ketika saudara merayakan Natal, kita harus ingat, saudara, apa yang harus kita ingat di Natal? Ternyata saya manusia yang begitu rusak. Ternyata saya manusia yang begitu berdosa. Ternyata saya manusia yang begitu kotor. Ternyata saya manusia yang sudah terpisah dengan Allah. Ternyata saya manusia yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Allah mau mencari saya, manusia yang sudah mengecewakan Dia, yang sudah menginjak-injak kekuasaannya, yang sudah merasa bahwa kita mampu tanpa kekuatan Tuhan, yang merasa bahwa kita mampu tanpa Tuhan. Saudara, Natal harus mengingatkan kita hal yang demikian, bahwa Dia adalah keselamatan, bahwa Dia adalah Tuhan yang datang untuk saya dan saudara. Karena itu Alkitab bagian lain katakan bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tinggal dan diam, dan Dia rindu hadir di dalam hati saya dan saudara. Karena itu kita perlu renungkan, saudara,
Apakah benar Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja, yang adalah Juru Selamat, sudah hadir dan lahir dalam hidup kita dan sudah kita mentuhan dunia? Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudah berapa tahun kita ke gereja? Sudah berapa kali kita ikut Natal? Saudara, kalau di Indonesia kita bisa ikut Natal puluhan kali. Tapi ketika mereka merayakan Natal, kalau di daerah saya, pokoknya kalau sudah Natal, pasti. Kenapa saya katakan pasti? Karena memang pasti. Orang merayakan Natal dengan pesta pora. Orang merayakan Natal dengan kemabukan. Orang merayakan Natal dengan pertikaian. Seng bisa bunyi. God bisa jadi tempat tidur. Nanti dibangunkan, dia bilang, memangnya ini rumahmu? Coba kita renungkan malam hari ini. Sudah berapa kali saya merayakan Natal? Sudah berapa lama saya menjadi seorang yang Kristen? Sudahkah Kristus sungguh-sungguh menjadi juru selamat di dalam hidup kita? Sudahkah Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi Tuhan yang menjadi pengendali di dalam hidup kita? Saya sering bilang bahwa banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya menuju kepada kebinasaan. Karena hanya sekedar identitas, tanpa dia hidup menjadikan Kristus Tuhan di dalam hidupnya. Semua kebahagiaan duniawi, segala sesuatu yang kita capai, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang menggantung di dalam tubuh kita, semuanya sia-sia ketika kita dapat itu di luar Kristus. Dan pikirkan saudara, saudara duduk hari ini di tempat ini tidak sesuatu yang kebetulan. Kalau saudara keluar dari tempat ini tanpa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, tugas saya sudah selesai. Pilihan bukan ada di tangan saya. Saya dipanggil Tuhan hanya untuk memberitakan. Mau orang terima atau tidak, tugas saya hanya beritakan dan doakan. Kalau orang tidak percaya, dia menuju kepada kebinasaan, maka itu resikonya, bukan saya. Banyak orang membanggakan segala sesuatu yang dia capai. Banyak orang membanggakan segala sesuatu yang dia punya. Tetapi semua itu tanpa Kristus bisa bawa saya dan saudara dalam kebinasaan. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Dia firman yang menjadi manusia. Dan dia mau tinggal di dalam hati sendiri. Dan bagi setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, beroleh hidup yang kekal, dan itu kebahagiaan yang tertinggi. Firman janji manusia, Yesus kaulah Juru Selamat.